Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Akhwati wa ummahati rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teriring serta tercurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dan bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Akhwati wa ummahati rahimani Allah wa iyyakunna. Di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik dan sangat penting bagi kita yang mengaku seorang muslim, bagi kita yang mengaku seorang mukmin, bagi kita yang KTP-nya beragama Islam, untuk mempelajari bahasanya orang Islam, bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat yang diajarkan langsung oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan bahasa ini adalah lughatu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga, yaitu lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Maka dari itulah di antara faedah untuk kita bisa mempelajari bahasa Arab adalah dengan mukaddimah pada pertemuan hari ini bisa dilihat di dalam papan tulis ummahat, bahwasanya para ulama menjelaskan as-sabru ala ta'atillah. Bagaimana seorang mukmin memahami definisi sabar. Apa itu sabar? Di sini kan orang Indonesia semua ya. Ya. Ada Ibu Ifna, Ibu Dina, Ibu Erviani, Ibu Fira, Ibu Nur Hasana, Ibu Yuniana. Ya, apa yang ada di benak pikiran dari ummahat sekalian dari definisi yang namanya sabar. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ini, apa yang dimaksud dengan sabar? Silakan, bisa dinyalakan mic-nya dan bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, ada Ibu Dina, Ibu Erviani, apa Ibu Yuniana? Sabar itu menahan ya Ustaz. Menahan apa nih? Menahan diri kita
Oh, dari rasa yang tidak kita sukai, seperti amarah, emosi, ya seperti itu Ustaz. baik. Rasa yang tidak kita sukai. Kalau seumpama kita sukanya marah gimana? Berarti nggak bisa sabar dong, gitu ya. Iya, begitu? Iya. Ya, As-sabru, betul Ibu Yuniana, bahwa sabar itu menahan diri. Sahih. Makanya ada lanjutannya. Dalam menahan diri itu dalam masalah apa? Maka di sini dikatakan as-sabru, menahan diri, ala taatillah, dalam melaksanakan perintah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan dalam melaksanakan perintah Allah pasti ada ujiannya ya. Ya. Ada ya Ustaz. kondisi di mana kita kadangkala lalai. Contoh, misalkan rasa malas. Nah, berarti kita harus banyak sabar dalam menuntut ilmu terutama. Akan timbul yang namanya rasa malas. Akan ada rasa futur. Apa futur itu? Malas, rasa Jenuh, ya, rasa jenuh, ya. Maka kita harus menahan diri agar tidak jenuh, agar tidak malas, agar tidak bersantai-santai. Karena tempat kita saat ini di dunia bukan waktunya bersantai-santai. Untuk bisa mengambil manfaat ya untuk diri kita di negeri akhirat kelak, ya. Maka as-sabru ala ta'atillah, bersabar menahan diri dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah adalah kunci agar kita menjadi orang-orang yang penyabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Nah, ini poin penting mukaddimah pada malam hari ini agar kita harus banyak sabar nih Ummahat. Ya, sabar ketika mendengar eh, pembahasan oleh gurunya lalu kok nggak paham-paham ya. Oh, berarti kita harus sabar sampai kita paham, ya. Karena yang memberikan kepahaman itu bukan sang guru, tapi yang memberikan kepahaman adalah yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbanyaklah berdoa, ikhtiar sudah, ya. Lalu setelah itu adalah doa dan tawakal, ya. Akhwati fillah rahimakumullah, aina wasalna, sampai halaman berapa kita, Ummahat? Halaman 7, Ustadz. Halaman Terakhir 7 ya? Halaman 7. Kemarin tugasnya apa kemarin? Ada tugas? Ada. Apa tugasnya kemarin? Masih ingat, Ummahat? Kosakata. Jadi kosakata di dalam Al-Quran, Ustaz. Oh, mencari Yang kosakata dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ternyata banyak ya. Di antaranya ayat kursi ya. Wasi'a kursiyu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Namanya juga ayat kursi. Ya. Ya. Banyak sekali ternyata. Ada salah satu Ummahat yang menulis banyak sekali ya. Baitun ada, komis ada, kolam ada, miftah ada, najmun ada dalam ayat Al-Quran. Berarti kita mendapatkan faedah itu double ya. Pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi ilmu Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekali gayung ya bisa mendapatkan lebih banyak faedah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada halaman yang ketujuh, tamrin. Sudah ya tamrin ya? Tamrin yang pertama halaman 7 sudah belum Ummahat? halaman 8 sampai Ya, 7 sudah ya, 8 sudah ya? 7 sudah, 8 belum.
Oh, 8 belum. Baik, kita mulai. Halaman 8, tamrin yang kedua. Ya. Ummahat cukup menjawab sesuai dengan yang ada di gambar. Ya, Ana akan bertanya, ummahat yang menjawab. Ya, sama-sama jami'an. Kita bersama-sama terlebih dahulu. Ya, mohon yang tidak menyimak bisa mengikuti, bisa dinyalakan mic-nya berjamaah. Ya, baik. Kita mulai. Ahadza baitun. 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 Ya, apa jawabannya, ummahat? Silakan. Ya, maka jawabannya la hadza masjidun. Halaman 8 sudah dibuka belum? Sudah, Ya. Sudah punya kitabnya kan ya? sudah. Halaman 8. Coba kita ulangi ya. Ana akan bertanya, ummahat yang jawab, bukan mengikuti. Ya. Ini menjawab dari pertanyaan Ana, ya. Baik, Ana ulangi. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Masjidun. Sahih. Hadza masjidun, karena gambarnya masjid ya. Kalau rumah itu tidak ada menara, ya. Ciri-ciri masjid itu yang ada menaranya. Kalau ada kubahnya, rumah gereja juga ada yang ada kubahnya, ya. Tapi yang ada menaranya itu identik dengan masjid, ya. Kita lanjutkan. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. qalam. Hadza qalamun. Mumtaz, ya. Ahadza qamisun? Na'am, hadza qamisun. Hadza qamisun. Ya, na'am ya. Mumtaz. Terakhir. Ahadza najmun? Na'am. Najmun. Hadza najmun. Mumtaz ya. Alhamdulillah bagian halaman 8 bagian 2 kita bisa jawab sama-sama. Nah, berikutnya adalah bagian 3. Ummahat bisa lihat di halaman berikutnya ya. Halaman 9, tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Nah, di sini ummahat diperintahkan untuk membaca kalimat sederhana ini ya, yang dimana kalimat ini tanpa harokat. Ya. Jadi ummahat sudah bisa nih baca kitab gundul meskipun ya ini kan kitab gundul juga kan, nggak ada harokatnya ya. Ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, mohon diharokati. Ya, Ana tidak baca, ummahat yang baca sama-sama ya. Pada baris yang pertama bagian paling kanan. Jadi kita ke kiri nih, bukan turun ke bawah. Ya. Nah, jadi kita ke kiri, dari kanan ke kiri. Kita mulai dari kata hadza, titik apa ini? Hadza apa? Baca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadza maktabun. Tulis bacaannya sudah benar, cuman panjang pendeknya. Maktabun itu panjang pendeknya gimana? Maktabun. Hadza apa? Maktabun. Maktabun. Masya Allah. Coba bayangkan kita belajar dari nol langsung bisa tahu harokatnya, ya. Padahal ini gundul, ya. Meskipun satu kata, nanti lama-lama akan menjadi lebih banyak kata-kata ini. Ya. Artinya apa hadza maktabun? Ini kantor. Kantor atau Meja. meja. Sahih. Ya. Lihat pada baris yang pertama bagian kiri berikutnya. Wahid, isnan, tsalatsa. Dibaca sama-sama. Hadza masjidun. Masjidun atau masjidun? Masjidun. Pendek ya, masjidun. Ya. Artinya Ini masjid. ini masjid, sahih.
Berikutnya, sampingnya dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Artinya, Ini adalah Ini pulpen. ini pulpen. Mumtaz. Masya Allah. Baris kedua, bagian kanan paling pojok. Ya. Wahid, itnan, salasa. Dibaca sama-sama. Hadza ada sarirun. 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 Artinya, Ini kursi. Ini Ada kolamun. panjang. Ranjang. sarirun. Ranjang. Ranjang. Panjang. Ada kolamun sudah Ummahat. Kita masuk ke sarirun sekarang. Sarirun. Sarirun. Ya, artinya ranjang atau Sarirun tempat ranjang. tidur. Berikutnya, pertanyaan nih. Wahid, isnan, salasa. Dibaca. Ma hadza Nah, hadza Lalu jawabannya sampingnya. Dibaca. hadza kursiyun. Kursiyun. Nah, kalau di buku tulisan kursiyun itu ya-nya itu tidak ada titiknya ya. Nah, yang betul itu ada titiknya 2 di bawah. Kursiyun ya. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Apa artinya? ini Ini kursi. Ini kursi. Mumtaz, Masya Allah. Ya. Nah, di sini ada chat ya dari Ibu Dina, la ba'sa bihi ya, Bu Dina. Kalau tidak usah dipaksakan, kalau memang sinyalnya buruk ya, putus-putus, nanti bisa mendengarkan via YouTube. Apa? Bisa mengikuti ya. Kalau memang Ibu Dina masih bisa mengikuti, menyimak terlebih dahulu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, pada baris ketiga bagian kanan ya, dibaca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Hadza baitun. Maka jawabannya di sampingnya. La hadza masjidun. Ya, la hadza masjidun. Nah, perhatikan Ummahat. Ya, jangan terkecoh kata hadza. Ya. Ini namanya alif ya. Ini namanya alif nih. Ya. Dan dibacanya panjang. Ya. Aslinya adalah hadza. Nah, tulisannya seperti ini aslinya. Hadza. Maka jangan bacanya pendek. Hadza. Nah, yang betul hadza. Hadza. hadza Ya, dia ada bagian dari mat tobi'i ya. Kalau belajar tajwid ya 2 harokat ya. Jadi ini harus diperhatikan panjang pendeknya ya. Baik. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jika jawabannya tidak, ini adalah apa? Masjidun. Masjidun. Nah, yang terakhir ya, dibaca pertanyaan dan jawabannya. Wahid, isnan, salasa. Ma hadza hadza maktahun. tahun Miftah. Miftahun. Taknya panjang. Ya, miftahun. Nah, ya. Apa artinya Ummahat? ini adalah kunci. Apa ini? Ini adalah kunci. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, latihan ketiga kita telah selesai. Tidak ada sedikit pun yang salah ya, alhamdulillah. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk lebih jauh? Ya. Berikutnya kita akan belajar pertanyaan yang baru. Namanya man hadza. Apa artinya man hadza? Apakah ini Siapa?
Oh, siapa? Siapa ini? Mohon dicatat, Umahan. Ya, Man. kita belajar bahasa Arab masih ingat dari 3 sisi. Dalam satu keluarga ada bapaknya, ibunya, dan anaknya. Bapaknya bahasa Arab apa namanya? Nahu. Nahu. Nah, Nahu. ibunya apa ibunya? Masih ingat? Sorof. Sorof. Anaknya, apa anaknya? Mufrodat. Mufrodat. Nah, ketiga-tiganya kita belajar, Umahat. Nah, makanya begini. Saya akan tulis cara menulis di buku catatan. Jadi Umahat kan punya buku catatan ya. Ya, punya buku catatan. Kalau bisa dibagi-bagi. Ini berkaitan dengan ilmu nahu, ini berkaitan dengan ilmu sorof, ini berkaitan dengan mufrodat. Nah, saya tulis di sini bapaknya bahasa Arab kan ilmu nahu. Nah, di dalam ilmu nahu itu ada yang namanya susunan. Nah, ada yang namanya kata benda. Nah, kebetulan yang kita pelajari di sini bisa dicatat ya. Istilahnya adalah ismun isyaratun. Nah, apakah bisa terlihat? Ismun isyaratun artinya adalah kata tunjuk. Isyarah itu isyarat, kata tunjuk. Contohnya yang kita pelajari tadi ya barusan. Apa itu? Hadza. Apa artinya hadza? Ini. Ini. Jadi kata ini namanya di dalam ilmu nahu adalah apa? Ismun isyaratun. Jadi mohon dicatat nih, Ummahat. Ismun isyaratun. Betul. Ya. Ya. Nah, ada lagi namanya di dalam ilmu seperti bahasa Indonesia kan ada ya. Kaidah-kaidah bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini ada kata sambung, kata tunjuk, kata ini, ya kata pertanyaan dan lain sebagainya. Bahasa Arab sama. Ya, yang kedua yang kita pelajari dalam segi ilmu nahu namanya ismun istifhamun. Nah, istifhamun. Kalau bahasa kitanya kata tanya. Ada ma. Ada a. Apa artinya a? Jangan sampai lupa. A apa artinya Ummahat? Ini sambil nulis kayaknya ya. Iya, ada satu. Ya. Ada man. Nah, a artinya apakah? Ma artinya apa? Man artinya siapa? Siapa? Nah, ini dicatat nih. Baru kita belajar baru 2 nih, isim isyarah dan isim istifham. Ya, istifham itu adalah kata tanya. Ya, ada yang mau bertanya? Apakah kalau man siapa ya Ustaz? Kalau man siapa? Jadi belum bertanya lebih detail lagi kapan, di mana, bagaimana, itu nanti sabar. Ada tanggal mainnya, ya. Sekarang ma, a, dan man dulu. Isim isyarah juga baru 1 tuh hadza. Nanti ada lagi pengembangannya, cabang-cabangnya. Isim isyarah tuh ada banyak. Yang baru kita bahas baru hadza. Isim istifham baru 3, padahal ada banyak seperti itu. Nah, itu dicatat ini ilmu nahu. Namanya ilmu nahu. Termasuk yang kemarin kita bahas. Contohnya hadza kitabun. Nah, hadza kitabun. Nah, ini adalah susunan apa namanya? Masih ingat? Bahasa Arabnya, ilmu nahunya
Kalau dalam bahasa Indonesia, oh ini susunan subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Nah, dalam bahasa Arab pun ada. Nama susunannya apa? Susunan pemberitahuan dalam bahasa Indonesia. Nah, susunan pemberitahuan itu istilah bahasa Arabnya apa namanya? Mubtada ya. Iya, betul sekali. Mubtada, khobar. Mubtada, khobar. Ya, mubtada ini namanya mubtada nih. Yang pertama, kata pertama. Kata kedua namanya khobar. Ya. Nah, ini menerangkan ini yang diterangkan. Bahasa kitanya. Atau bahasa lebih sederhananya lagi, kalimat pemberitahuan. Ya, ini paling sederhana. Kalau tidak paham kebangetan kan namanya kalimat pemberitahuan. Ya, kalau dulu anak TK atau anak SD belajar ini budi. Nah, hadza budi. Kan begitu. Ya. Kalimat pemberitahuan namanya mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu adalah istilah dalam ilmu nahwu, bapaknya bahasa Arab. Fahimtunna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Ya, monggo bisa sambil ditulis dan karena waktu kita singkat, jadi kita lanjut nih Ummahat ya. Kita lanjutkan. Sepertinya masih sibuk untuk menulis ya. Boleh kita sambil lanjutkan Ummahat? Ya, Nah, Ustaz. Ya, baik. Di sini kita akan lanjutkan kepada pertanyaan man hadza. Nah, siapa ini? Kalau bicara man hadza, siapa ini? Berarti yang ditanyakan adalah sebuah makhluk yang berakal. Ya. Siapa makhluk yang berakal? Siapa manusia. makhluk yang berakal? Manusia. Manusia saja? Masa manusia saja? Ada 3 makhluk yang berakal. Makhluk Ayo, kita hidup. belajar berpikir. Makhluk Makhluk hidup. Siapa makhluk hidupnya? Siapa? Manusia, udah 1. 2 lagi, ada yang tahu? Kita sembari diskusi, Ummahat. Binatang, tumbuhan. Binatang berakal? Nah, ya. Berakal tidak binatang? Tidak. Tidak berakal. Berarti bukan binatang. Ya, yang tadi saya sebutkan, yang tadi Ana sebutkan adalah makhluk hidup yang berakal. Siapa? Manusia pertama. Lalu siapa lagi? Ummahat? Nggak tahu? Manusia aja kayaknya Ustaz yang berakal. Ya. Kan Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Berarti siapa? Manusia, jin yang kedua. Wah, ya kan? Jin yang kedua. Makhluk yang disuruh beribadah kepada Allah. Dia memiliki akal. Ya. Yang satu lagi, makhluk yang senantiasa beribadah tanpa syahwat. Dia punya akal tapi tidak punya syahwat. Malaikat. Nah, alhamdulillah ada yang menyebutkan. Ya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ditanya man hadza, hadza Jibril, bisa. Malaikat gitu ya. Hadza ifrit. Jin ifrit. Bisa ya. Tapi kalau ditanya man hadza kitabun nggak bisa. Karena kitabun tidak berakal.
Ya, kitabun kan buku, buku tidak berakal, dia benda. Fahimtunna insyaallah. Bagaimana insyaallah. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita mulai ya dari gambar yang pertama. Ada orang bawa stetoskop. Ya. Nah, di bagian kanan. Ana akan bacakan, Ummahat ikuti ya sama-sama. Man hadza. Man Man Haza. Ya. Jadi hadza mohon dilatih lidah kita nih ya untuk baca yang benar. mati. Ya. Lazim. Man hadza. Man Man hadza. haza. Man hadza Hadza tabibun. Hadza Haza hadza tabibun. tabibun. Iya, apa artinya hadza tabibun? ini dokter. Ah, sahih. Tabibun artinya dokter. Ya. Dokter. Tapi yang kita pelajari adalah gendernya laki-laki. Ya, dokter laki-laki. Laku. Kalau ada yang bertanya apa bahasa Arab dokter perempuan, sabar. Step by step, qalilan fa qalilan. Ada tahapannya. Kita bahas dokter laki-laki dulu. Ya, semua berkaitan dengan makhluk hidup yang sifatnya laki-laki dulu. Ya, hadza tabibun artinya dokter. Ya, naam. Ya, mungkin pernah mendengar kata tabib ya. Ya, zaman dulu kan kita belajar, oh kita ke tabib dulu gitu ya. Nah, tabib itu artinya dokter. Sampingnya sebelah kiri ada anak kecil megang permen ya. Kita baca sama-sama ya, Ummahat ana bacakan, Ummahat ikuti. Man hadza. Man haza. Hadza waladun. Hadza Waladun. Hadza waladun. Naam. Apa artinya nih Ummahat? Man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ada yang bisa? anak laki-laki. Laki-laki. Iya, betul sekali. Waladun kecil, adalah laki-laki. anak kecil ya. Anak kecil laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Waladun. Nah, kata waladun ternyata digunakan di dalam hadis Nabi, Ummahat. Ya. Ada ketika idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam meninggal dunia akan terpisah amalannya kecuali 3 perkara. Nah, diantaranya adalah waladun soleh Anak yang yad'ulah. soleh. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, maksudnya di sini waladun di sini adalah anak secara umum. Jadi bukan cuman anak kandung. Ya. Nah, ini harus diingat nih. Kalau seumpama di antara ummahat ada yang nggak punya anak, lalu bersedih karena nggak ada yang bisa mendoakannya nanti ketika di alam kubur, maka jangan bersedih karena hadisnya bukan ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki kandung, ibnun. Makanya kalau kita melihat di kuburan kan biasanya ada ya Muhammad bin Ahmad. Nah, bin itu artinya adalah anaknya. Ya. Seperti itu. Jadi bin itu anak kandung. Kalau waladun adalah anak secara umum. Ya, seumpama Ibu Nur Hasanah punya anak didik, punya anak murid yang soleh, yang soleha, lalu Ibu Nur Hasanah Allah wafatkan, maka mereka mendoakannya insya Allah sampai. Nah, itulah namanya waladun ya soleh. Ya, jadi waladun itu artinya anak laki-laki secara umum ya. Anak tetangga waladun juga. Ya. Nah, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan bagian kanan paling bawah. Ada orang bawa tas ya. Man hadza? Silakan dibaca. Man hadza. Man hadza Hadza talibun.
Hadza talibun. Naam. Apa artinya man hadza? Hadza talibun. Ini siapa? Siapa ini? Penuntut ilmu. Masya Allah, ini pelajar, ini penuntut ilmu, ini murid, ini siswa, ini mahasiswa. Talibun tuh banyak artinya. Cuman secara bahasa talibun adalah penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Nah, kenapa disebut penuntut ilmu? Karena dari kata kerja, yaitu tolaba. Tolaba artinya meminta. Nah, menimba, meminta, menimba. Nah, menuntut. Nah, itu namanya tolibun. Tolibul ilmi, penuntut ilmu. Ya. Berikutnya, bagian kiri yang paling bawah. Ana bacakan, ummahat ikuti sama-sama. Ahadza waladun. Waladun. La hadza rajulun. La Rajulun. Naam, ya. Artinya apa? Ahadza waladun. apakah Apakah ini anak anak kecil laki-laki? laki? Ya, Bukan. tidak loh, bukan. Ya, bukan. Tidak. Ya, Tidak. tidak. Hadza rajulun. Apa rajulun? Ini laki-laki. Seorang pria. Ini anak orang laki-laki besar. Hah? Yang benar yang mana ini? Ini laki-laki. Ini orang laki-laki. Iya. Rajulun adalah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Ya. Nah, rajulun. Kenapa rajulun itu laki-laki dewasa? Karena dia satu akar kata yang sama dari kata rijlun. Rajulun atau rijlun. Rijlun, ada yang tahu rijlun artinya? Kaki. Rijlun itu kaki. Kaki. Kenapa rojulun itu laki-laki dewasa diartikan rojulun? Karena dia bisa kemana-mana, ummahat. Filosofinya demikian. Ya, kalau ummahat punya laki-laki dewasa, punya anak yang sudah remaja, dia mau merantau ke luar kota pun bebas. Coba kalau anak perempuan, anak gadis, ya, kalau keluar kota harus dengan apa? Mahramnya. Makanya disebut dengan rojulun. Rijlun artinya beda, tapi tulisannya sama, harokatnya saja beda. Ya, rijlun, rojulun. Rijlun kaki, rojulun laki-laki dewasa. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan, ummahat? Pelan-pelan saja ya. Silakan yang mau bertanya. Wah, kayaknya tidak ada pertanyaan nih. Sudah pada mahir-mahir semua. Alhamdulillah. Ya, bila demikian. Kalau sudah mahir, kita masuk ke halaman 10 bila demikian. Bisa dibuka, ummahat, halaman 10. Kelas sudah dibuka? Kelas. Ya. Seperti biasa, Ana akan bacakan, ummahat mengikuti jami'an sama-sama. Ya. Mahadza. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza. Man hadza. Hadza tajirun. Hadza tajirun. Naam, ya. Mahadza, apa ini? Ini adalah masjidun. Dan siapa ini? Hadza tajirun. Ada yang tahu tajirun itu apa, ummahat?
Kaya. Tukang Kaya. dagang. Kaya. Itulah orang Indonesia tuh. Tajir kaya. Ngikut-ngikutin ya. Wah, ini tajir melintir gitu ya. Nah, ya. Nah, ternyata tajir itu bukan kaya. Tajir Kaya. itu artinya pedagang. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ya. Kalau kita cocok logikan, karena pedagang itu kaya gitu ya. Iya, padahal kan nggak semua pedagang kaya ya. Nah, identiknya pedagang itu kaya. Kaya apa? Kaya hati. Jangan kaya itu bukan cuman dinilai dari harta. Siapa tahu kaya waktu, tapi logikanya masuk. Pedagang itu kan kaya waktu. Liburnya kapan saja bebas. Coba kalau PNS, pegawai, liburnya Sabtu Ahad kan begitu ya? Nah, Iya. Enak jadi pedagang kalau lagi banyak duit diliburin ya. Nah, pulang kampung. Ntar kalau duitnya udah habis, balik lagi kerja lagi, dagang lagi gitu ya. Ya. tajir. Tajirun artinya pedagang Dagang. ya. Pedagang. Nah, atau saudagar bisa juga kan? Ya. Kalau bahasa gaulnya businessman gitu ya. Nah, Tajirun. businessman. Ya, yang jualan kelontong gitu ya, warung kelontong, bisnismen juga kan begitu ya. Nah, cuman dalam ruang lingkup yang lebih sederhana ya. Baik, kita lanjutkan. Hadza kalbun. Hada kalbun. Kalbun. Apa artinya nih hadza kalbun? Ini Anjing. Ini Nah, anjing. ini seekor anjing. Sahih. Diingat nih baik-baik kalbun. Ya, kalbun itu artinya seekor anjing. Boleh nggak melihara anjing, Umahat? Tidak. Boleh. Kata Boleh. siapa nggak boleh? Ya, Boleh tidak kalau ada. untuk di pertanian. Nah, jadi hukum memelihara anjing itu bukan haram ya, Umahat. Ya, hukumnya ada dua. Yang pertama, mubah. Boleh digunakan kalau untuk pertanian, peternakan, menjaga ya. Nah, dihukumi makruh kalau dia masuk rumah. Maka akan terhapuskan pahala kita 2 kirot, kata Nabi SAW. 2 kirot itu, 1 kirot itu 1 gunung emas. Ya, berarti pahala kita terhapuskan setiap harinya 2 gunung. Ya, 2 gunung dihapus tuh pahala kita. Kalau kita melihara, ajak tinggal anjing tersebut di rumah kita. Nah, ini hukumnya makruh, dibenci, ya kita jadi orang yang merugi kalau memelihara anjing di dalam rumah. Ya, belum lagi kotorannya, belum lagi kulitnya, rambutnya, bulunya dihukumi najis. Ya, paham tuna insyaallah. Nah, insya Allah. Ya, diingat-ingat nih kosakata yang baru ya. Kalbun, ingat kosakatanya dicatat. Ya. Berikutnya, ahadza kalbun. La hadza qittun. Ya. Artinya apa ahadza kalbun? Apakah ini anjing? Ya. Apakah ini anjing? La hadza Tidak. qittun. Tidak, ini kucing. Nah, ya. Ini kucing. Jadi begini, Umahat. Kittun itu mungkin pernah mendengar ada tulisan Hello Kitty gitu ya. Nah, itu dari bahasa Arab ternyata Umahat. Kittun itu dari bahasa Arab. Artinya kucing. Ya, kucing lebih khususnya sebenarnya anak kucing ya. Di dalam bahasa Inggris namanya kitten, kan gitu ya. Cat itu kucing, kalau kitten itu anak kucing. Anak kucing, ya. Nah, kittun itu nama kucing itu bahasa Inggris dia mengambil dari bahasa Arab.
Karena bahasa yang paling tua itu kan bahasa Arab dibandingkan bahasa Inggris. Ya. Jadi kitun itu kucing. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab kitun. Ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya, hadza himarun. Haza himarun. Himarun. Ma-nya panjang. Hadza himarun. Himarun. Ya, sama-sama ummahat ya. Hadza himarun. Haza himarun. Ya, apa artinya himarun? Ini keledai. Keledai apa kedelai? Keledai. Keledai yang sahih ya. Ya. Keledai itu himarun ya. Nah, berikutnya untuk mempersingkat, ahadza himarun. Hadza himarun. Ya, baca sama-sama ya ummahat. La hadza hisanun. La hadza sonun. Ya. Apa artinya ummahat ahadza himarun? Apakah ini Apakah keledai? ini keledai? Apakah ini keledai apa kedelai? Keledai. 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 Ya. La hadza hisanun artinya Bukan ini kuda. Kuda. perhatikan, la itu artinya tidak. 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 Ya. Kalau bukan, bahasa Arabnya adalah laisa. Laisa. Beda lagi. Beda lagi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, ya. Jadi la hadza hisan ini adalah apa? Kuda. Kuda. Ya. Nah, Ada. hisanun artinya kuda. Nah, tapi kata kuda itu ada sinonimnya ummahat. Ya, namanya adalah khailun. Khailun. Ya. Ada di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, khailun artinya kuda pacu. Kuda pacu. Nah, kuda pacu. Ya, kuda juga gitu ya, tapi kuda pacu, kuda untuk berperang. Kalau hisonun itu umum, kuda umum. Ada yang buat diperah, ada yang buat di sate gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya, wa ma hadza. Wa Wa ma hadza. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ya. Dan apa ini? Hadza jamalun. Apa artinya jamalun? Unta. Unta atau onta? Onta. Bahasa Indonesia yang benar nih, unta atau onta? Unta. Unta. Pakai U ya, yang betul, unta. Unta. Nah, jamalun unta. Di dalam Al-Quran ada unta juga, tapi namanya bukan jamalun, ibilun. Ibilun. Atau ada lagi sinonimnya nakotun. Nakotun. Ya. Unta juga jamalun. Nakotun. Sama artinya unta juga, ya. Secara umum. Ya. Jamalun artinya unta, ya. Dan unta ini binatang yang spesial karena air seninya ini boleh diminum ya. Ya, dalam hadis Nabi untuk meringankan pencegahan penyakit penyakit demam. Ya. Khusus air seninya unta. Ya, dan ketika makan daging unta kita bisa membatalkan wudhu kita. Ya, khusus daging unta. Kalau ummahat makan daging ayam, kondisi masih terjaga wudhu, maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau unta, kita makan daging unta, wudhunya batal.
ya, karena ada beberapa hikmah di balik daging unta. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Cara menyembelihnya juga berbeda kan. Kalau binatang kan ternak seperti kambing, sapi, ya, bahkan ayam itu disembelih lehernya gitu ya. Kalau unta itu dalam kondisi berdiri disembelihnya, ya. Lehernya dicoblos lalu ditarik, ya. Itu namanya unta. Cara menyembelihnya juga berbeda, ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya Ummahat, ya. Pada halaman 11 nih Ummahat. Ma hadza Ma Hadza haza sepertinya semakin malam semakin ngantuk ini. Mohon sama-sama nih Ummahat ya. Ma hadza ma haza hadza dikun. haza dikun. Ya. Apa artinya Ummahat? Ma hadza dikun. Apakah ini Apa ini? adalah ayam Ayam jantan, dikun. Jantan. Ya. Nanti akan kita bahas ya untuk pendetailannya, tapi dikun itu secara umum ayam jantan. Sebagian para ahli bahasa dikun itu artinya ayam kere, ayam kecil, Kecil. anak ayam. Anak ayam. Kalau ayam secara umum bahasa Arabnya adalah dajajun. Ya, kalau Ummahat mau makan daging ayam di Arab ya, pergi ke Arab ya, itu menggunakan kata dajaj ya. Ada namanya dajaj mashwi, ya, sate ayam. Nah, ada laham dajaj, daging ayam ya. Restoran-restoran Arab itu menggunakan kata dajaj, ayam yang secara umum. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan. Man hadza? Hadza mudarrisun. Mudarrisun. Naam, ya. Man hadza mudarrisun. Artinya apa, Ummahat? Siapa ini? Ini mudarris. Apa artinya mudarris? Guru. Guru, mumtaz, Masya Allah. Ya, di kelas sebelah itu ada yang jawabnya mudarrisun, murid. Karena kan di gambarnya gurunya cuma satu, muridnya banyak. Ya. Kan murid kan tolibun, sudah tahu ya. Nah, jangan terpaku kepada gambar. Mudarris itu artinya guru. Ada sinonimnya, ustadzun. Ustadz. Iya. Ustadzun, guru juga, ya. Ya, sinonimnya banyak sebenarnya, cuman kita kasih dua dulu aja, ustadzun atau mudarrisun. Ya. Naam. Terakhir ya, ahadza qamisun? Ahadza qamisun. La hadza mindilun. Hadza mindilun. Ya, ini kosakata baru ya. Ahadza qamisun, apa artinya? Apakah ini komis? Apa komis? Apakah ini baju? Kemeja. Ya, apakah ini kemeja? Tidak. Jawabannya tidak. Ini apa? Nah, itu apa namanya? Sapu tangan. Sapu tangan. Kok layangan? Sapu tangan. Nggak ada gambar layangan di sini, Ummahat. Ya, mindilun sapu tangan. Nah, ini kosakata baru ini mohon dicatat, Ummahat. Nah, Dan kalau perlu seperti di kelas lain itu ada yang ditulis di sebuah kertas kecil lalu disolatip ya bendanya.
Misalkan bendanya mindilun, sapu tangan. Nah, kalau Ummahat punya sapu tangan di rumah, ditempel tuh. Babun, pintu, tempel pintu depan rumahnya, babun gitu ya. Ya, biar ingat, oh ini babun ya. Dan itu bisa dipraktekkan ya. Binatang pun sama ya, kitun, kita kalau ketemu kucing kita bilang, oh ada kitun ya, Masya Allah ini kitunnya lucu sekali. Nah misalkan kita gabungkan, kombinasikan dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa, namanya juga Belajar. belajar ya. Hati-hati dengan kalbun ya, karena gigitannya ini berbahaya, lagi musim rabies gitu ya. Itu bisa tuh kita diskusi, ngobrol dengan anak. Kalau anak sudah paham bahasa Arab, ya kita dikit-dikit lah kosakata yang sudah dipelajari kita praktekkan. Ke kebun binatang, Ummahat ketemu, wah ini Jamalun namanya. Bilang ke anaknya, ke cucu, kalau punya cucu gitu ya, seperti itu. Agar ilmunya itu bermanfaat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Anak akan berikan tugas ya. Tugasnya masih berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ya. Apa itu? Ummahat mencari satu saja ayat yang di dalamnya ada nama binatang. Nah, ini menarik ya. Contoh ya, ada nama binatang. Ya, kita contohnya nama suratnya aja dah ya. Nanti Ummahat cari ayatnya. Ada namanya Baqaratun. Baqaratun. Artinya sapi betina, Al-Baqarah ya. Baqaratun ya. Ada lagi yang namanya binatang yang sejelek-jeleknya binatang. Ada yang tahu? Di dalam ayat Al-Qur'an ada tuh. Khinzirun. Khinzirun artinya babi. Ya, khinzir. Ada di dalam surah Al-Baqarah tuh. Nah, Ummahat cari satu saja yang Ummahat mau, terserah. Ya, karena begitu banyak nama binatang di dalam ayat Al-Qur'an, bisa dipilih satu saja, dikirimkan. Dan diartikan, jangan cuma ditulis bahasa Arabnya saja. Biar kita belajar bukan hanya bahasa Arabnya, tapi dalam memahami arti dan mentadaburi ayatnya. Ya, contoh lain misalkan, ya dalam surah Al-Baqarah juga ada yang namanya ba'udotun. Ba'udotun, binatang yang suka darah. Apa itu? Nyamuk. Nyamuk, ba'udotun. Ya, ada apa dengan nyamuk? Kok bisa Allah menulis kata nyamuk di dalam Al-Qur'an? Ya. Ada apa dengan kata ba'udotun? Ya. Dan ternyata ada dalam Al-Qur'an. Nama kita aja nggak ada dalam Al-Qur'an. Kok bisa-bisanya nama nyamuk ada di dalam Al-Qur'an? Ya. Berarti kan ada yang harus kita pelajari dari segi bahasa, dari segi bahasa, dan juga dari segi tafsiran ayat Al-Qur'annya. Demikian. Dan setiap ini harus perhatikan, setiap kosakata itu ada akar katanya. Ya. Ada asbabnya, ada sebabnya. Ya. Contoh, ini bonus ya untuk Ummahat nih. Ini sebenarnya ada di kelas lain. Cuman di kelas yang lebih tinggi. Ini karena Ummahat kelas E ya. Nanti Ana akan jelaskan ya. Ada yang pernah mendengar suara lalat ya, Ummahat? Lalat. Nah, lalat itu bahasa Arabnya dzubabun. Ya. Dzubabun. Artinya lalat. Nah, kenapa lalat itu bahasa Arabnya dzubabun? Karena sejarahnya dari kata dzub dengan ba. Ya, dzub dengan ba. Nah, dzub itu artinya hinggap, datang tuh. Ya.
Ba itu artinya pergi lagi. Ketika kita kibaskan tangan kita, apa yang terjadi? Itu lalat. Pergi kan ya? Pergi. Ada makanan lalu dihinggapi lalat. Ya, kita usir kan ya? Kita usir dengan tangan kita. Dia hinggap lalu dia pergi. Lalu ketika dia pergi, apakah dia kembali lagi? Kembali lagi. Namanya lalat kan memang begitu kerjaannya. Kembali lagi. Ya. Balik lagi dia, balik lagi, nempel lagi, hinggap lagi, zup lagi, datang. Ba artinya dia pulang lagi, diusir lagi. Nah, ternyata ada asal katanya. Ya, kenapa lalat itu disebut zubabun? Karena dia datang, ya, datang tak diundang, Datang ya, dan pergi. datang dan pergi, ya, pergi karena dipaksa suruh pergi. Diusir. Ya, ya, itu sedikit ya dari pembahasan ilmu bahasa Arab. Ya, kalau kita melihat lebih dalam sejarahnya itu memiliki makna-makna. Ya, baru binatang itu. Ya, belum yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia kan miskin bahasa Indonesia itu. Contoh lalat. Ada yang tahu sejarahnya kenapa lalat itu dinamakan LALAT? Nah. Atau laler. Orang kita bilang laler. Orang Sunda laler. Nah, ada yang tahu nggak sejarahnya? Nggak tahu kan? Ada asal katanya. Nggak ada mungkin gitu ya. Ya, nah itu dia Ummahat. Ya, bahasa Arab itu luas. Benar-benar penuh dengan misteri ya. Banyak sekali yang harus ditelaah lagi. Kenapa namanya khailun, kenapa namanya ba'udatun, ya. Kenapa namanya baqaratun, ya. Namlun, ya. Surat An-Naml, surat An-Nahl. Nahl itu semut, An-Nahl itu lebah. Lebah. Al-Ankabut, laba-laba. Wah, Laba-laba. sampai laba-laba ada dalam ayat apa nama surat gitu ya. Ya, seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi satu ayat ya, Ummahat sebutkan nama suratnya, ayatnya ayat berapa dan bahasa Arabnya dan terjemahannya. Itu saja. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri Ummahat? Ya. Maafi soal, insya Allah tidak ada pertanyaan. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Dan nanti halaman pekan depan kita akan baca nih Arab Gundul nih halaman 11 tamrin latihan yang bawah ya. Nah, ini kan dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini mohon dibaca-baca Ummahat harokati di rumah. Nanti pekan depan kita akan baca sama-sama. Jadi sudah bisa mengetahui ilmu nahu dikit-dikit, mufradatnya kita sudah hafal dikit-dikit, ya, dan kita bisa baca Arab Gundul juga sedikit-sedikit, insya Allah, ya. Berawal dari yang kecil, insya Allah akan menuai yang besar, ya. Amin. Amin, insya Allah. Ya, ada yang ditanyakan, Ummahat di sini ada 7 orang ya yang hadir. Nah, sebelum kita akhiri, biasanya di setiap kelas itu ada ketua kelas, Raisul Fasal. Ketua kelas ini tugasnya adalah mengabsen, ya, di share di WA group, ya, dan meng-share tugas untuk setiap pertemuan, ya. Apakah ada di antara Ummahat yang bersedia menjadi Raisul Fasal, ya, ketua kelas di sini? Ada Ibu Nur Hasana, Ibu Erfiani, Ibu Fira, Ummu Mazaya, Ibu Isna, Ibu Nanung, Ibu Suyanti, Ibu Yuniana, ya. Ada di antara Ummahat yang bersedia? Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya yang sebutkan. Ya. Yang dari Batam ada nggak di sini, Ummahat?
Saya dengar ada yang dari Batam atau tidak hadir ya? Nggak Ibu hadir siapa ya. ya? Lagi tidak hadir ya, karena ada yang izin juga. Baik. Apakah Ibu Nur Hasanah bersedia? Tidak kayaknya Ustadz, banyak. Gak apa-apa, kita jujur-jujuran aja gitu ya. Baik. Kalau belum siap tidak mengapa. Ibu Fira, apakah bersedia? Insya Allah Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiki kepada Ibu Fira. Semoga Allah berikan kemudahan ya untuk Ibu. Dan insya Allah seperti itu ya, penugasan dari Roisul Fasal adalah mengabsen ya nama-nama yang hadir, dan nama-nama yang tidak hadir itu disilangkan gitu ya, atau diberikan keterangan izin gitu ya bagi yang tidak yang berhalangan hadir ya. Dan tugas-tugas itu nanti bisa di-share. Oh, tugasnya mencari ayat yang ada nama binatangnya ya dalam Al-Qur'an. Ya, ini tugas pada pertemuan malam hari ini ya. Baik. Ya, alhamdulillah kita telah berdiskusi, kita telah menyelesaikan materi dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha, dan telah kita pilih ya ahlan wa sahlan wa marhaban bik kepada Ibu Fira Ummu Mazaya. Dimohon ummahat yang lain bisa bekerja sama kepada Ibu Fira Ummu Mazaya yang menjadi Roisul Fasal ya. Kita fasal kelasnya kelas E ya. Mas Nanti mohon Ustadz. kita rubah nanti nama kelasnya di grup ya. Nama Kelas kelasnya. E kita masukin. Mas E. Baik. Nah, Ya, Ustadz. cukup insya Allah. Tidak ada pertanyaan ya, ummahat? Tidak ada Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan akhiri. Jangan menjadikan pelajaran ini adalah beban ya, ummahat. Kita tidak menginginkan hal tersebut ya. Jadikan pelajaran ini ibroh, pelajaran mengambil hikmah dari ilmu bahasa Arab ya, agar kita mendapatkan faedah yang lebih banyak ya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam melangkahkan kaki kita belajar ilmu bahasa Arab sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.